Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Halaman 25. Terakhir kita membahas tentang kisah kedatangan orang-orang Quraisy untuk merayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan dakwah Islam. Dan apa jawaban Nabi? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika duna. Demi Allah wahai pamanku, ngomong kepada pamannya Abu Thalib, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kanan, bulan di sebelah tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai kemudian Allah menampakkan agamanya atau aku mati dengan memperjuangkannya. Bagaimana respon orang-orang Quraisy? Ternyata mereka datang untuk ketiga kalinya, datang lagi. Nah, ini akan kita bahas. Maji Quraisyin li Abi Thalib maratan thalitha. Apa artinya maji sebelumnya? Bagus. Kedatangan orang-orang Quraisy. Ya, bagus. Maratan thalitha untuk ketiga kalinya. Mereka datang ke Abu Thalib untuk bernegosiasi ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisyun. Ketika orang-orang Quraisy melihat. Anna Aba Thalib. Kenapa dibacanya Aba Thalib bukan Abu Thalib? Kenapa Sofi? Nasab dan Aba menjadi termasuk apa? Asmaul? Masya Allah. Asmaul Khamsah Irfan. Asmaul? Kalau dia nasab, ciri nasabnya dengan apa? Faiz. Asmaul Khamsah ciri nasabnya dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sofi, dengan apa? Dengan alif, Faiz. Aduh, jurumnya pada hilang ini mah udah. Anna Abu Thalib la yurid ayyamna ibna akhi. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya Abu Thalib la yurid, apa artinya la yurid? Tidak ingin. Ayyamna ibna akhi, mencegah keponakannya, mencegah Nabi dari berdakwah maksudnya. Ketika orang-orang Quraisy tahu bahwa Abu Thalib nggak mau mencegah Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islam, gitu maksudnya. Masyau ilaihi bi Umar ibn al-Walid. Mereka datang kembali kepadanya. Masya yamshi artinya berjalan. Ya, berjalan maksudnya datang kembali. Mereka datang kepadanya bi Umar ibn al-Walid, dengan membawa seseorang yang bernama Umar ibn al-Walid. Diapain ini orang? Penjelasan selanjutnya. Wa qalu lahu, mereka berkata kepadanya. Kepada siapa itu? Kepada siapa? Siapa yang ajak ngomong itu? Abu Thalib lah. Kan orang-orang Quraisy datang ke Abu Thalib. Mereka bilang sama Abu Thalib apa? Bilang apa? Khudh hadzal fata waladan lak. Apa artinya itu? Apa artinya khud? Ambillah hadzal fata, pemuda ini, waladan lak, sebagai walad. Apa artinya walad? Sebagai anak untuk mau. Ambil nih, jadiin anak buat kamu. Kata siapa? Orang-orang Quraisy datang ke Abu Thalib bilang, nih, ambil nih buat kamu, buat dijadiin anak. Namanya siapa? Umar ibn al-Walid. Wa aslim ilaina ibna akhi linaqtula, dan serahkan kepada kami. Aslim artinya serahkanlah, ilaina kepada kami, ibna akhi linaqtula, serahkan kepada kami keponakan kamu supaya kami bisa membunuhnya.
linaqtulahu. Lamnya lam apa itu namanya, Nok? Lamu kai. Linaqtulahu. Dan termasuk amil nasab. Ambil ini orang, ambil pemuda ini namanya Umar bin Walid, kamu jadiin anak. Tapi dengan catatan kamu kasih keponakan kamu buat untuk kita bunuh. Itu tawaran orang-orang Quraisy. Bagaimana jawaban Abu Thalib? Faqala lahum ammuhu. Pamannya berkata kepada mereka, pamannya Nabi maksudnya, Abu Thalib berkata kepada mereka, lahum kepada mereka, bi'sama tatlubun. Betapa buruknya yang kalian minta itu. Sungguh buruk permintaan kalian itu. Kurang ajar. Permintaan yang kurang ajar. At-tu'tuni ibnakum li urabbiyah. Apakah kalian ingin menyerahkan anak kalian kepadaku? Atu'tuni ibnakum, apakah kalian ingin menyerahkan anak kalian kepadaku? Li'urabbiyahu, agar aku mendidiknya. Wa utikum ibni litaqtulu, dan aku menyerahkan anakku litaqtulu, untuk kalian bunuh. Wa utikum, dan aku menyerahkan ibni, anakku, litaqtulu, agar kalian bunuh. Faraja'u khaibin, dan mereka pun kembali. Roja'u artinya mereka kembali. Khaibin, dalam keadaan merugi. Gagal maksudnya ya. Mereka gagal dengan usahanya itu. Mereka kembali dalam keadaan gagal. War Rasul lam yazal mustamirran, sementara Rasul terus menerus fi nashril Islam, menyebarkan ajaran Islam. Wa ammuhu yadfa'u anhu, dan pamannya senantiasa membela dirinya. Dah, kita akan menjelaskan itu. Jadi setelah orang-orang Quraisy itu datang kepada Abu Thalib bernegosiasi supaya Abu Thalib menghentikan dakwah keponakannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencari cara lain dengan cara apa? Mau jadiin barter. Tahu barter kan? Barter. Bawa barteran, namanya Umar ibn Al-Walid, bilang sama Abu Thalib, gini aja, ini kamu ambil sebagai anak kamu, tapi serahin itu ya ponakan kamu buat kita, supaya bisa kita bunuh. Jawaban Abu Thalib apa? Kamu gila semuanya ya? Anakmu aku serahkan kepada aku dan aku mendidiknya, sementara anakku aku serahkan kepadamu dan untuk kalian bunuh? Gak masuk akal itu permintaan. Artinya orang-orang kafir itu yang hidup pada zaman Nabi ya, mereka itu terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya untuk mendakwahkan, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran itu ada keterangan yang berikan isyarat begitu.
Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu senantiasa terus-menerus memerangi kalian sampai apa? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka bisa mengembalikan, memurtadkan kalian, mengembalikan kepada agama lama kalian. Yaruddukum an dinikum in istata'u, jika mereka mampu. Jadi kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, sama tuh orang-orang ahlu kitab juga sama. Disebutkan dalam Al-Quran menginginkan orang-orang muslim itu kufur kembali. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Orang-orang ahlu kitab, banyak orang-orang dari kalangan ahlu kitab yang menginginkan kalian itu kembali atau bahasa kitanya murtad dari agama Islam dan kembali kepada agama lamanya. Sebagai buktinya adalah ini. Jadi orang-orang kafir itu mereka tidak senang dengan dakwah baru ini, akhirnya mereka mencari segala macam cara, tapi berhasil atau enggak? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Lanjut, nomor 21, artiin. Selesai negosiasi, gagal semua tuh. Sekarang orang-orang Quraisy melakukan hal yang lebih kejam dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma bernegosiasi, berdiplomasi dengan Abu Thalib supaya menyerahkan keponakannya atau paling tidak menghentikan ponakannya dalam berdakwah, sekarang mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza, apa artinya idza? Idza itu artinya menyakiti. Orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, gitu ngertiin. Bentuk masdar dari kata adza yu'dhi. Akhadat Quraisyun tu'dhir Rasul. Orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'dhi itu artinya menyakiti. Wa tastahzi'u bihi, dan mengejeknya. Istahza'a artinya mengejek. Orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi sekaligus mengejeknya, khususon, secara khusus. Idza dhahaba ila shalah, apa artinya? Apabila dhahaba ila shalah, pergi untuk salat. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wah, setelah ia melihat keteguhannya dalam berdakwah. Setelah mereka orang-orang Quraisy melihat keteguhannya dan keistiqomahannya dalam berdakwah. Wa difa'i ammihi anhu, dan pembelaan pamannya terhadap dirinya. Wa difa'i ammihi anhu, dan pembelaan pamannya terhadap dirinya. Jadi orang-orang Quraisy setelah mereka bernegosiasi dengan Abu Thalib supaya Abu Thalib mencegah keponakannya dalam berdakwah, mereka gak kehabisan cara. Akhirnya mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengejeknya, mengolok-ngoloknya, terutama ketika beliau keluar untuk sholat. Ada tuh sebuah riwayat itu dalam kitab sirah, itu suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilempari kotoran, dilempari tanah di atas kepalanya yang mulia, kemudian pulang, masuk ke dalam rumah, ada putrinya kemudian menangis, melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, kotorannya masih ada, jadi nggak dibuang. Beliau itu dilempari tanah kotor, datang ke rumah, ininya itu nggak dibuang, dibiarin. Kalau manusia normal gimana itu kalau digituin kira-kira? Kurang ajar, brengsek emang tuh orang, iya kan? Manusia normal. Nabi Muhammad dilempari tanah kotor, apa yang beliau lakukan itu dibiarin tanahnya. Saya masuk rumah, putrinya kemudian melihat. Apa jawaban beliau ketika putrinya menangis? La tabki yabnati, fa innallaha mani'un abak. Putriku jangan menangis.
Sesungguhnya Allah itu melindungi ayahmu. Untuk menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa beliau tidak punya rasa dendam sedikit pun kepada orang-orang yang memusuhinya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu ajaran Islam yang paling susah diamalin. Ada orang berbuat buruk sama kamu malah berbuat baik kepada dia. Tapi kalau kamu bisa melakukan itu, kamu akan mendapatkan kenikmatan batin luar biasa. Coba deh sesekali. Saya pernah coba soalnya. Ada orang berbuat buruk sama saya kasih hadiah. Atau kita kasih apa gitu yang buat dia senang. Terserah mau diterima apa enggak. Tapi yang jelas kita memberi hadiah. Itu nikmatnya luar biasa. Kalau nafsu kita cenderungnya apa? Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, cenderungnya apa coba? Membalas. Ya kan? Kadang-kadang membalasnya lebih lagi. Nafsu manusia itu begitu tuh. Orang ngejailin kita, misalnya cuma diprosotin celana doang, sama kita ditelanjangin dia, iya nggak? Bener nggak? Dia prosotin celana kita doang, sama kita ditelanjangin, dipukulin, babak belur orang. Kadang-kadang kan begitu. Itu manusia kayak kita. Nabi Muhammad manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Beda dari yang lain itu mah. Nabi juga hatinya hati seorang nabi, beda dengan manusia biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm. Apa artinya hilm? Lemah lem. Beliau menghadapi mereka, qabala yuqabil artinya menghadapi, bil hilm dengan lemah lembut, menghadapi mereka dengan lemah lembut. Was sabar dan kesabaran. Aufu amman zalamak wasil man qata'ak. Maafkan orang yang menzalimimu. Ahsin ilaman asa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk sama kamu. Ya Allah, itu paling susah itu diamalin itu. Coba ada teman kamu jahil terus kamu kasih hadiah waktu dia ulang tahun. Kira-kira gampang gak itu? Enak, teman kamu jahil tiap hari. Waktu dia ulang tahun, kamu kasih kue paling mahal. Bisa gak, no? Susah, itu paling susah itu. Tapi itu ajaran Islam itu. Bukan cuma memaafkan, kan ada levelnya. Orang berbuat salah sama kita itu, level paling minimalnya apa? Memaafkan. Kalau nggak memaafkan, mendiamkan deh paling enggak. Level minimal itu mendiamkan. Kamu nggak usah ngebalas dia gitu loh. Kamu diamin aja. Level selanjutnya bukan mendiamkan, tapi memaafkan. Ada level paling atas, membahagiakan dan memberi dia hadiah. Padahal dia merugikan kamu. Coba itu bayangkan. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada orang-orang yang menzaliminya. Waktu terjadi peristiwa Fathu Makkah, beliau khutbah di hadapan orang-orang Arab yang beliau taklukkan itu. Jadi orang-orang kafir udah nggak bisa ngelawan Nabi lagi. Nanti itu menjelang beliau wafat terjadi pembebasan kota Mekah. Beliau datang dengan ribuan sahabatnya ke kota Mekah. Beliau kemudian berkhutbah di atas di hadapan orang banyak itu. Kemudian bertanya begini, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Bagaimana kalian memandang aku? Perbuatan aku terhadap kalian. Bagaimana kalian melihat perbuatan aku terhadap kalian? Tahu jawaban mereka apa? Al-Karim ibnul Karim. Engkau adalah sosok mulia, anak dari sosok yang mulia. Jadi orang-orang Mekah yang musuhi Nabi itu gak bisa mengingkari fakta bahwa Nabi Muhammad itu meskipun mereka musuhi, itu orang mulia gitu, paham nggak? Jadi ketika orang-orang Mekah dalam puncak kelemahannya, nggak bisa ngelawan lagi, itu orang kalau manusia normal kan ada orang pengen ngebunuh kamu selama bertahun-tahun, terus kamu punya kesempatan membasmi dia, kira-kira sama kamu diapain? Ya dibunuh lah, iya nggak? Dibunuh sampai habis itu kalau raja, kalau tipe-tipe raja, dia bisa mengalahkan pasukan, dia bunuh semuanya. Nabi Muhammad tuh nggak begitu. Khutbah terakhirnya, kemudian di hadapan orang-orang Mekah, beliau bertanya, bagaimana perlakuanku terhadap kalian? Al-Karim ibnul Karim. Engkau adalah sosok mulia, anak dari sosok yang mulia. Kemudian beliau berkhutbah, setelah di sela-sela khutbahnya bilang sama orang-orang Mekah yang dulu pernah memusuhinya selama 23 tahun itu, selama bertahun-tahun musuhi beliau itu dan para sahabatnya, bilang apa sama orang-orang itu di hadapan orang-orang yang memusuhinya itu? Idhabu fa antumut tulaqa la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian untuk hari ini. Gak ada celaan. Gak bakal ngungkit Nabi itu masa lalu mereka. Gak ada celaan bagi kalian.
idhabu fa antumut thalaqa, kalian pergi, kalian semuanya bebas. Jadi orang-orang yang bertahun-tahun pengen membunuh beliau dan memerangi beliau dengan sahabatnya itu, ketika beliau di puncak kemenangannya, diapain? Dibunuh atau dibebaskan? Dibebasin. Sebagai bukti bahwa Islam itu bukan agama perang, bukan agama perang. Kalau seandainya Islam itu agama perang, udah mati semua itu orang-orang itu harusnya itu. Pada peristiwa Fatu Makkah, tapi itu tidak terjadi. Perang itu dilakukan untuk membela diri, bukan untuk menyerang terlebih dulu. Wal lutuf, lutuf artinya lemah lembut juga. Wal afu, dan sikap pemaaf dan maaf. Jadi beliau menghadapi orang-orang Quraisy yang menyakitinya itu dengan lemah lembut, kesabaran, dan sikap penuh maaf. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasul, dan yang paling keras permusuhannya terhadap Rasul Abu Jahal adalah Abu Jahal. Dedengkotnya orang kafir nih. Yang paling keras permusuhannya kepada Nabi itu siapa? Abu Jahal. Di tangan siapa Abu Jahal itu wafat? Tangan salah seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Di peperangan Badar, Abu Jahal itu tewas di tangan Abdullah ibn Mas'ud setelah terjungkir, setelah terkulai lemas ketika ada dua orang pemuda dari pasukan kaum muslim yang berhasil menebas bagian belakangnya. Jadi dia duel dulu dengan dua orang pemuda, kemudian dua pemuda ini berhasil mengalahkan. Abu Jahal kemudian terkulai lemas, terbaring, udah nggak berdaya lagi. Datang Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, laqad akhzaka ya aduwallah. Sungguh Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Wa bima akhzani, kata Abu Jahal. Kenapa dia harus menghinakan aku? Limani nasr al-yaum, kata Abdullah ibn Mas'ud. Bagi siapa kemenangan hari ini? Itu peperangan Badar ya. Terus Abu Jahal itu sebelum tewas, dia sampai ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, laqadir takabta murtaqan sa'ba ya ru'ayyal ghanam. Kamu sedang mendaki dataran yang sangat tinggi, wahai penggembala kambing yang kerdil. Jadi sebelum matinya dia sampai menghina orang. Sebelum mati dia sempat-sempatnya menghina orang. Dia udah nggak berdaya itu, tinggal ditebas doang pakai pedang. Udah nggak berdaya, tapi masih ngomong omongan yang bisa merendahkan orang lain. Ya Ru'ayyal, Abdullah bin Mas'ud dipanggil ya Ru'ayyal ghanam, wahai penggembala. Karena beliau itu badannya kurus. Abdullah bin Mas'ud itu diantara sahabat Nabi yang perawakannya agak kurus. Tapi beliau sahabat besar, meriwayatkan ribuan hadis. Dan banyak ajaran Islam, riwayat-riwayat hadis banyak diriwayatkan oleh lisannya Abdullah bin Mas'ud itu. Abu Jahal kemudian ketika berkata seperti itu, Ibnu Mas'ud kemudian mengangkat pedangnya, ditebas, matilah Abu Jahal di tangan Abdullah bin Mas'ud. Dan tahu dulu apa yang dilakukan sama Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud itu? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pertama yang awwalu man jahara bil Quran. Sahabat pertama yang melafalkan Al-Quran secara terang-terangan. Dulu tuh ketika Quran turun, orang tuh nggak berani baca Quran terang-terangan di depan Ka'bah itu. Khawatir apa? Khawatir diganggu sama orang-orang musyrik. Abdullah bin Mas'ud memberanikan diri. Orang pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau membacakan surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya. Abu Jahal datang dikelepak ceplak, langsung terjungkal. Badannya agak kurus. Abu Jahal badannya kekar. Subhanallah, di kemudian hari ternyata siapa yang membunuh Abu Jahal itu? Orang itu dikelepak sama Abu Jahal itu. Hati-hati makanya ya, jangan sepelekan itu tentang kamu gagah. Abu Jahal kenal gagah, perkasa, dedengkotnya orang kafir begitu kan, berani-beraninya memperlakukan seorang Abdullah bin Mas'ud dengan cara seperti itu. Di kemudian hari ternyata yang membunuhnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini keutamaannya banyak. Suatu ketika beliau itu pernah naik pohon korma, kemudian para sahabat itu menertawakan. Biasalah sahabat juga bercanda, sekali bercanda sama sahabat yang lain.
Mereka melihat betisnya Ibnu Mas'ud itu agak tipis betisnya itu karena kurus kan. Terus jawaban kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya bilang apa coba? Atadhakun min diqqatis saqai? Kalian kenapa tertawa? Kalian menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Kecil betisnya Ibnu Mas'ud itu, ukuran kecil betisnya Ibnu Mas'ud itu. Wallahi lahu ma athqal indallah min jabal Uhud. Demi Allah itu betisnya Ibnu Mas'ud, kata Nabi, betisnya Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan yang kecil itu lebih berat di sisi Allah ketimbang gunung Uhud. Gunung Uhud yang sekarang ada di Madinah itu. Kalau ditimbang dengan betisnya Ibnu Mas'ud, kenapa itu bisa begitu? Ya karena jasanya besar untuk agama Islam, untuk dakwah Islam. Betisnya itu kelihatan tipis, kelihatan kurus, kelihatan kecil, tapi itu betis, itu kaki yang banyak digunakan untuk mendakwakan agama Islam, sehingga Nabi mengatakan huma athqal indallah min jabal Uhud. Keduanya itu lebih berat di sisi Allah, nilainya ya, nilainya bukan ukurannya, bukan kilogramnya, nilainya di sisi Allah ketimbang gunung Uhud. Jadi orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi pertama siapa? Abu Jahal. Yang kedua Abu Lahab, pamannya sendiri. Wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Nah, ini nama orang kafir yang lain. Uqbah ibn Abi Mu'aid. Uqbah ibn Abi Mu'aid. Terakhir siapa? Wal Walid ibn Al-Mughirah. Wal Walid ibn Al-Mughirah. Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in. Dan Allah membalas. Intaqam artinya membalas. Min jami'il mustahzi'in ba'dal hijrah. Membalas semua perlakuan orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi. Al-mustahzi'in, orang-orang yang mengolok Nabi. Istahza'a yastahzi artinya mengolok-ngolok. Allah membalas perbuatan semua orang-orang yang mengolok Nabi ba'dal hijrah setelah beliau hijrah. Terjadi peperangan apa? Perang Badar, perang Uhud, dan peperangan-perangan yang lain. Faminhum man qutil, di antara mereka ada yang terbunuh. Wa minhum man ahlakathul amrad, dan di antara mereka ada yang ditimpa penyakit. Pokoknya mati aja pokoknya mereka itu semuanya. Yang kurang ajar sama Nabi itu nggak tersisa. Imam matinya itu karena peperangan kemudian mereka terbunuh atau karena penyakit. Sanaktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wa nuwasil fil liqa'al qadim wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.